Amal atau perbuatan itu terbagi 3. Ada amal fisik, ada amal pikiran, dan ada pula amal hati. Masing-masing amal diberi Tuhan balasan yang berbeda. Ayo kita berbincang tentang amal atau perbuatan. Sewaktu kita melakukan kegiatan dalam sehari-hari, maka di situ kita bisa melihat perbedaan dari 3 amal atau perbuatan tersebut. Ada yang menggunakan fisik dengan keras hingga berkeringat deras, dan lihatlah penghasilan yang dia dapatkan setelah bekerja seharian. Ada pula orang yang menggunakan pikiran dengan keras. Terlihat dari wajahnya yang berpikir namun aktivitas fisiknya sedikit. Ini bisa kita lihat pada arsitek bangunan misalnya. Dan kamu bisa lihat berapa penghasilan yang dia dapatkan jauh lebih banyak daripada kita yang bekerja keras. Keduanya berbeda balasannya. Amal fisik dan amal pikiran sangat mencolok dan mudah dibedakan. Yang sulit terlihat adalah amal hati kita. Amal hati bisa terasa dari niat baik seseorang. Dan amal yang paling tinggi itu adalah amal hati amal, yang dibalas Tuhan dengan sangat mahal. Namun tidak terlihat balasannya oleh kita. Sedangkan amal fisik dan amal pikiran terlihat perbedaan keduanya. Dan dapat kita lihat dengan jelas balasannya. Amal fisik itu kita bekerja menggunakan kaki dan tangan. Atau panca indera ini terlihat pada pekerja. Amal pikiran kita bekerja menggunakan pikiran ini selalu terlihat pada pengusaha. Amal hati adalah niat baik. Setiap perbuatan selalu ingat kepada Tuhan dan menjaga perbuatan agar tidak melanggar aturan dari Tuhan. Amal yang paling tinggi itu adalah amal hati, yaitu niat baik sebab takut kepada Tuhan. Namun janganlah keliru ada niat di balik niat. Hal ini bisa kita rasakan perbedaannya. Ada niat di balik niat ini sangat berbahaya. Sebab perbuatan ini bisa membuat kita terjerumus pada kemunafikan. Dan dia Tuhan tahu isi hati kita dengan terang dan jelas. Dan penting untuk diingat, hati adalah kunci dari ketiga amalan tersebut. Jika niatnya di hati baik walau kita melihat perbuatannya buruk atau salah, itu akan berakhir dengan baik. Namun sebaliknya jika niatnya di hati buruk walau perbuatannya terlihat baik atau benar, itu akan berakhir buruk. Hati adalah kunci dari semua amal ibadah kita kepada Tuhan. Menjaga niat baik adalah hal yang paling utama untuk diusahakan. Dan berteman dengan orang yang juga memperbaiki niat atau hatinya, walau ibadahnya terlihat buruk, dan sebaliknya berusaha agar menjauhi orang yang kita yakini niat hatinya buruk, walaupun ibadahnya terlihat bagus oleh kita. Hati adalah kunci kebaikan dan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis Nabi berpesan, pada manusia itu ada segumpal daging. Jika bagus segumpal daging itu maka baguslah semua dirinya. Jika buruk segumpal daging itu maka buruklah semua dirinya. Nabi berkata itulah hati. Di hadis lain Nabi berkata, buruk atau baiknya perbuatan atau amal itu tergantung niatnya. Jika niatnya bagus, maka baguslah amal tersebut. Jika niatnya buruk,